Bab 941. Niat tombak sepenuhnya mekar, seolah berubah menjadi beberapa naga hitam dan jatuh dari langit. Suara menderu terus terdengar, dan niat pedang dari murid-murid Sekte Ziwei itu hancur berkeping-keping. Ras iblis, ternyata itu adalah ras iblis. Pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan memperhatikan sesuatu dan berseru. Tapi segera, dia merasakan suara kecil bergegas ke sini. Ini Xiao Huang. Binatang kecil, pergi. Pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan mendengus dingin, dan tanpa ampun ditebang dengan pedang. Saya berpikir bahwa dengan pedang ini, binatang yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati akan berubah menjadi awan darah. Tapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Niat pedang yang kejam jatuh pada kucing itu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Ini seperti diserap. Apa-apaan ini? Sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Huang melompat, seluruh tubuhnya mencapai ketinggian 5 atau 6 meter. Tangan merah muda dan lembut itu menunjukkan pisau panjang yang tajam dan menembaknya secara langsung. Kuncinya adalah ada guntur dan kilat merah di sekitarnya. Terlalu aneh. Pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan tidak pernah membayangkan bahwa kucing ini benar-benar dapat berlatih bercinta. Binatang roh. Binatang buas. Sebelum dia bisa bereaksi, cakar tajam Xiao Huang menamparkan pedang panjang yang dia blokir. Ding! Pedang panjang itu langsung hancur. Hancur tanpa ampun. Kekuatan mengerikan bergetar, dan gelombang udara yang tampaknya telah berubah menjadi substansi menembus seluruh tubuh pembangkit tenaga listrik alam Daoyuan. Sakitnya belum berhenti. Karena cakar Xiao Huang tidak berhenti sama sekali. Belum lagi pedang roh biasa, bahkan keberadaan tingkat tinggi pun akan tercabik-cabik tanpa ampun dengan guntur ilahi. Cakar es menusuk ke lengan pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan seperti pisau baja. Yang terakhir ingin memadatkan ki sejati untuk memblokirnya, tetapi ketika dia melihat pupil merah Xiao Huang, dia menemukan bahwa ki sejati dantian tidak dapat digunakan. Ini seperti dibatasi. Apa-apaan monster ini? Dia panik, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa cahaya dingin yang cepat menembus lengannya dan bahkan menembus dadanya. Bagaimana mendominasi? Seberapa kuat? Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, dan matanya yang ketakutan berangsur-angsur meredup. Tubuh itu jatuh ke tanah. Dalam kabut gelap, seseorang secara alami menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan sudah mati. Tiba-tiba, naga-naga itu tanpa kepala. Saudara Liu sudah mati. Saudara Liu dibunuh oleh binatang itu. Ada suara-suara ketakutan di mana-mana. Seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Dalam kabut gelap, Chen Ye juga membunuh beberapa murid Sekte Ziwei. Dia melirik Xiao Huang dan berkata dengan dingin, tidak satu pun. Chen Ye tidak memiliki simpati untuk sekte yang tidak manusiawi ini. Polos. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bersalah? Jika dia benar-benar memiliki sedikit kemanusiaan, dia akan meninggalkan sekte ini sejak lama, daripada menghalangi dirinya sendiri di sini. Setelah beberapa saat, darah secara bertahap menodai bumi dan menyebar ke seluruh tanah luar. Angin suram bertiup, dingin tak berujung menelan segalanya, dan kabut hitam menghilang. Pada akhirnya hanya ada satu pemuda yang tersisa. Ada juga binatang buas yang berdiri di pundak pemuda itu. Antek-antek binatang buas itu meneteskan darah, dan kilat merah meluap dari tubuhnya, dan pupil biru dan merah memancarkan cahaya redup. Menyusup orang. Jilin melepaskan semua orang, dan semua orang menganggap pil itu serius. Ini bukan masalah besar. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di depannya, tubuhnya bergetar. Karena, murid-murid Sekte Ziwei ini semuanya dibunuh oleh Chen Ye. Dia tahu bahwa kemajuan Chen Ye cepat, tetapi kekuatannya saat ini beberapa kali dilebih-lebihkan dibandingkan dengan jenius terakhir. Bukan Fangan. Mengapa kemajuan bisa begitu menakutkan? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepada Chen Ye, tidak. Chen Ye, ayo cepat pergi dari sini. Perubahan di sini pasti akan membuat orang-orang itu khawatir, atau kita tidak akan bisa pergi saat itu. Sekarang bagi mereka, hal yang paling tidak menguntungkan adalah bahwa murid-murid Sekte Ziwei ini sudah mati, karena penguasa dan para tetua Sekte Ziwei pasti sangat marah. Kemarahan orang-orang besar ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung sekarang. Tentu saja, hal yang paling menguntungkan adalah kelompok orang ini mengalami kecelakaan. Setidaknya mereka pergi, dan tanpa saksi, Ziwei Zong tidak bisa menyalahkan mereka. Chen Ye melirik anak di belakangnya, mengangguk, dan langsung pergi keluar. Pada waktu bersamaan, aula keluarga Han sangat terbuka.
Sebuah meja panjang dari kayu misterius dikelilingi oleh banyak orang tua. Napas setiap orang tua sangat menakutkan. Bahkan sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang kuat di Kaisar Senior Realm. Tentu saja, ada juga banyak puncak di alam Daoyuan. Orang-orang ini semua bisa masuk 200 teratas di peringkat langit. Orang-orang ini, salah satu dari mereka, dapat membuat seluruh gempa bumi virtual Kunlun dengan menghentak. Dan seorang lelaki tua berambut putih di atas meja panjang, dengan punggung membungkuk, memegang seutas manik-manik Buddha di tangannya. Mata kecil. Meskipun tidak terlihat mengancam, tidak ada seorang pun di sini yang berani meremehkannya. Karena lelaki tua ini adalah kepala keluarga Kunlun Su Han saat ini, Han Daoshan. Di antara banyak keluarga Kunlun Su, Han Daoshan adalah satu-satunya orang yang dapat mengobrol dan tertawa dengan banyak keluarga dan sekte. Bahkan tidak takut pada keluarga manapun. Hanya karena leluhur keluarga Han-nya, Han Yun, masih hidup. Bahkan jika dia gila, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan kuno ini. Bahkan sekali diblokir, itu adalah kematian. Kalian semua bisa menunjukkan wajahmu hari ini, dan itu bisa dianggap memberiku wajah Han. Aku tahu ada banyak orang di sini yang masih mundur kemarin. Untuk masalah sepele ini, aku menerobos paksa, dan aku, Han, mengganti anggur dengan teh hari ini, terima kasih. Semuanya. Minum saja secangkir teh. Kata-kata Han Daoshan membuat semua orang merasa nyaman, dan kebanyakan dari mereka bahkan setuju. Patriark Han bercanda. Ini adalah peristiwa besar bagi seluruh Kunlun. Kita tidak bisa serakah untuk hidup dan takut mati, dan membiarkan semua beban ada pada keluarga Han. Keluarga Han layak menjadi salah satu keluarga kuno. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau lakukan, mereka semua mengagumkan. Fang Chengjin, tetua Ziweizong, berkata dengan emosi. Han Daoshan mengangguk dan berkata lagi, alasan mengapa saya mengundang semua orang untuk berkumpul di sini sebelum pertemuan adalah demi dunia rahasia roh darah. Ada satu hal lagi, menurut legenda. Sebelum Han Daoshan selesai berbicara, ekspresi sesepuh sekte Ziwei Fang Chengjin berubah dan dia berdiri. Terlihat bingung. Secara bertahap berubah menjadi kemarahan. Han Daoshan memperhatikan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Fang, mengapa wajahmu begitu jelek, apa yang terjadi? Fang Chengjin tidak berani kehilangan kendali, tinjunya mengepal untuk menekan kemarahan di hatinya, dan suara rendah terdengar, saya baru saja merasakan beberapa keadaan khusus. Semua murid yang datang ke tanah keluarga Han telah jatuh. Kalimat ini seperti bom berat yang dijatuhkan. Seluruh aula terdiam selama beberapa detik. Anda tahu, ini adalah tempat keluarga Han. Sebagian besar orang yang hadir mengatakan bahwa sekte dan tanah keluarga semuanya diatur oleh keluarga Han di berbagai tempat. Tetapi pada saat ini, semua murid sekte Ziwei mengalami kecelakaan. Bab 942. Bukankah ini memukul wajah keluarga Han? Kuncinya adalah tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukannya di sini. Semua orang memandang Han Daosheng, dan tentu saja, wajah yang terakhir pucat. Dingin. Itu seperti malam badai. Mo Weihai, yang duduk di dekat Han Daosheng, tercengang karena suatu alasan. Pada saat ini, sesuatu terjadi pada Ziweizong. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Ye. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memikirkan Chen Ye, tetapi setelah memikirkannya, para murid yang dibawa oleh Ziweizong seharusnya tidak lemah. Meskipun para murid elit semua ditugaskan ke ruang pelatihan khusus di gunung, mereka tidak akan dihapus. Keluar. Chen Ye juga tidak memiliki kesabaran. Berpikir seperti ini, hatinya terasa lebih baik. Beberapa detik kemudian, Han Daoshan berdiri dan berkata, Penatua Fang, apakah Anda yakin tentang masalah ini? Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani membunuh orang di tanah keluarga Han saya. Selain itu, orang-orang yang berkumpul di sini adalah semua sekte besar dan anggota keluarga. Adapun itu, tidak masalah. Fang Chengjin melirik Han Daoshan dan berkata dengan jujur, Patriark Han, saya yakin. Saya juga berharap Patriark Han dapat memberi saya penjelasan untuk murid yang meninggal dari sekte Ziwei. Han Daoshan menyadari keseriusan masalah ini, melambaikan lengan bajunya, dan berjalan langsung keluar, karena masalah ini telah dikonfirmasi, maka semua orang akan ikut denganku, tetapi aku ingin melihat, hal yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Buru-buru ke keluarga Han. Itu membunuh begitu banyak murid berbakat. Han Daoshan sangat marah, sangat marah. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menantang otoritas keluarga Han-nya di sini. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bagaimana keluarga Han-nya akan mendapatkan pijakan di antara banyak keluarga?
Angka yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Kecepatan bukanlah apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik top ini. Selain itu, tempat ini tidak jauh dari tempat Sekte Ziwei beristirahat, dan jika Anda ingin sampai di sana, 10 detik sudah cukup. 10 detik kemudian, lebih dari selusin lelaki tua mendarat di atap halaman. Ketika mereka melihat mayat yang berserakan di halaman, dan tanah berlumuran darah, semua orang menarik napas dalam-dalam. Sungguh hati yang kejam. Tidak ada yang tersisa. Mungkinkah itu pertumpahan darah? Mereka terbiasa melihat hidup dan mati, dan mereka terkejut. Han Daoshan mengendus sedikit, dan mengerutkan kening, sungguh energi iblis yang kuat, mungkinkah itu pekerjaan iblis? Tidak, iblis telah lama menghilang, dan tidak mungkin untuk kembali. Mata Fang Chengjin tidak memperhatikan mayat-mayat ini, tetapi ke pintu yang rusak. Ekspresinya sangat ganas, bahkan sedikit ketakutan. Karena semua anak yang telah dikultivasikan oleh murid-murid Sekte Ziwei telah menghilang. Satu persatu sangkar besi dibuka. Jika masalah ini diketahui oleh keluarga Han, saya khawatir rahasia Sekte Ziwei akan diketahui oleh seluruh Kunlun Shu. Mo Weihai mengikuti pandangan Fang Chengjin dan melihat sangkar besi yang terbuka, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Fang, untuk apa sangkar besi itu? Fang Chengjin terkikik dalam hatinya dan tersenyum, Patriark Mo, benda itu mengandung beberapa binatang buas dan binatang buas. Bagaimanapun, Sekte Ziwei perlu mengekstrak beberapa hal dari binatang buas. Meskipun Mo Weihai ragu, dia mengangguk dan tidak bertanya lagi. Fang Chengjin tidak ingin berlarut-larut lagi, dia berbalik menghadap Han Daoshan, dan berlutut, Patriark Han, aku selalu menghormatimu, tetapi hari ini begitu banyak murid Sekte Ziwei telah jatuh, hatiku dingin. Jika murid-murid ini dibiarkan mati, kita akan menganggap Cheng Jin adalah pendosa Sekte Ziwei. Juga minta keluarga Han untuk melakukan keadilan untukku. Sekarang Han Daoshan telah ditentukan, dia secara alami harus memberi contoh, dia menutup matanya dan mengepalkan jarinya. Ejaan. Sedetik kemudian, matanya terbuka, dan cahaya dingin melesat ke satu arah, seekor binatang kecil, dia sangat arogan, semua orang ikut denganku. Aku akan membiarkan binatang kecil ini merasakan otoritas apa hari ini. Selusin sosok menghilang seketika. Pada saat ini, Chen Ye dan Jilin membawa sekelompok anak-anak ke utara. Chen Ye benar-benar dapat meninggalkan anak-anak ini, tetapi begitu mereka melakukannya, saya khawatir anak-anak ini tidak dapat bertahan hidup. Kuncinya, dia tidak yakin, apakah akan ada sekte sampah Sekte Ziwei di sepanjang jalan. Karena anak-anak tidak bisa mengikuti, laju kemajuan semua orang sangat lambat. Tiba-tiba, awan gelap menyebar di langit. Visi seperti itu membuat jantung Chen Ye berdetak kencang, apa yang seharusnya datang masih ada di sini. Bajingan kecil, membunuh orang-orang di tanah keluarga Hanku, kamu masih ingin pergi. Ledakan. Ledakan keras, cahaya hitam berkedip. Chen Ye menarik kembali Jilin yang berjalan di depan. Kemudian, sebuah tablet batu besar jatuh tiba-tiba tidak jauh dari Jilin, menghalangi jalan semua orang. Anak-anak itu menyusut ke arah Chen Ye dengan ketakutan. Pada saat yang sama, selusin sosok perlahan turun. Suasana sedingin es dan dingin menyelimuti penonton. Xiao Huang juga merasakan krisis, meraih bahu Chen Ye, dan mendengar raungan rendah. Kamu Chen. Jilin sedikit takut, dan dengan erat meraih sudut pakaian Chen Ye. Jangan takut, denganku, tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Chen Ye melangkah keluar dan berdiri di depan semua orang. Mata sedingin es menembak semua orang, tanpa rasa takut. Setelah mendarat, Mo Weihai melihat Chen Ye dengan jelas, meskipun dia salah menebak untuk waktu yang lama, dia masih terkejut. Dia juga menemukan Jilin, gadis yang diminta Chen Ye untuk ditemukan. Memikirkan pembunuhan Chen Ye saja sudah membuatmu mengerti segalanya. Saya khawatir bahwa kekuatan yang mengambil teman-teman Chen Ye adalah Xi Weizong. Dengan karakter Chen Ye, setelah diketahui, membunuh murid-murid itu dianggap sebagai perilaku normal. Tapi itu adalah perilaku yang normal, di tanah keluarga Han, itu tidak diragukan lagi menembus langit. Sekarang bahkan jika dia ingin membantu Chen Ye, itu sulit. Mata Fang Chengjin mengerikan dan marah ketika dia melihat Chen Ye dan anak-anak yang dibebaskan. Dia melepaskan napasnya dan meraung, binatang kecil, mengapa kamu ingin membunuh murid Sekte Ziwei-ku? Kenapa? Kemarahan tak berujung membakar. Ketika Chen Ye mendengar ini, matanya menyipit, dan dia menembak ke arah Fang Chengjin, apakah kamu juga dari Sekte Ziwei? Tepat. Chen Ye tersenyum dingin, tanpa rasa takut, dan bahkan berkata, maaf, saya membunuh orang-orang dari Sekte Ziwei Anda.
Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik teratas sedikit tercengang. Chen Ye saat ini tidak diragukan lagi adalah tempat terlarang yang paling berbahaya. Di hadapan orang-orang kuat ini, mereka akan dibunuh tanpa mengakuinya. Atau mohon belas kasihan. Tapi anak ini bahkan tidak berniat mengakui kesalahannya, malah dia berbohong. Tidak gila. Fang Chengjin hampir memuntahkan seteguk darah tua, dan bahkan mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Sebuah pedang mengarah ke Chen Ye. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari ranah Daoyuan dan bahkan ranah Kaisar. Hanya satu gerakan yang dapat mengubah warna situasi. Bumi bergetar. Fang Chengjin sangat jelas bahwa dia harus membunuh Chen Ye sebelum semua orang bertanya. Jika Chen Ye menusuk benda itu, akan ada masalah tanpa akhir. Bab 943. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia secara alami menyadari niat membunuh Fang Chengjin. Zhi Weizong melakukan hal yang tragis, jika dia tidak datang, nyawa tak berdosa ini akan ditelan oleh kelompok iblis ini. Chen Ye mengaku bukan orang suci, dan dia mengembangkan cara membunuh. Seharusnya tidak ada simpati, tetapi Jilin terlibat saat ini, dan kehidupan tak berdosa ini terlibat. Bagaimanapun juga, orang yang membunuh Dao adalah manusia. Melihat Fang Chengjin akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, Chen Ye tidak takut, bahkan jika lawannya kuat. Juga tidak memenuhi syarat untuk menggoyahkan tekadnya. Chen Ye tidak punya waktu untuk menggunakan tombak pembantaian surga Jeoyu, jadi dia hanya bisa tinggal di satu sisi dan secara paksa menghindari pedang Fang Chengjin. Pedang Qi yang perkasa memutar badai. Jantung berdebar. Meskipun pedang itu dihindari oleh Chen Ye, tubuh Chen Ye masih terguncang. Itu menghantam tanah dengan keras. Kekuatan Fang Chengjin terlalu kuat. Bahkan jika tidak ada realem Kaisar yang mulia. Ini juga merupakan tahap akhir dari Daoyuan Realem. Chen Ye sekarang hampir tidak bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di alam Raja Void, dan bahkan dengan bantuan kartunya, dia masih bisa berurusan dengan beberapa orang di alam Daoyuan awal. Tetapi pada tahap selanjutnya dari Daoyuan Realem, kesenjangannya terlalu besar. Ledakan. Tubuh Chen Ye terguncang dan terbang keluar. Dia merasa organ dalamnya terguncang. Kejutan yang sangat kuat. Orang-orang di sekitar mereka semua menyaksikan dengan mata dingin. Bahkan jika mereka tahu bahwa Fang Chengjin tidak malu untuk menggertak seorang junior, itu semua salah Chen Ye. Chen Ye membunuh begitu banyak murid Zhi Weizong, bagaimana Fang Chengjin bisa melampiaskannya tidak berlebihan. Mo Weihai ingin bergegas keluar untuk membantu Chen Ye, tetapi dia tidak bisa melihat Chen Ye diganggu seperti ini. Bagaimanapun, Chen Ye memiliki banyak koneksi dengan leluhur keluarga Mo. Tapi saat dia mengambil langkah, sepasang tangan kurus meraih bahunya. Mo Weihai menoleh dengan terkejut dan menemukan bahwa Han Daoshan dari keluarga Han yang telah menangkapnya. Mata Han Daoshan sedikit tidak senang, "Mo tua, ini adalah keluhan antara sekte Ziwei dan anak itu. Tidak baik bagi Anda untuk mengambil tindakan sebagai orang luar. Saya tahu Anda memiliki hati yang baik, tetapi karena beberapa orang telah melakukan kejahatan. Mereka harus memikirkannya. Menghadapi kemarahan tak berujung dari orang-orang Zhi Weizong." Mo Weihai menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan apa yang terjadi tentang Chen Ye dan leluhurnya, jadi dia berkata, "Han tua, pasti ada rahasia tentang masalah ini." Selain itu, kultivasi Fang Chengjin adalah berurusan dengan seorang anak laki-laki di kerajaan suci raja. Jika itu menyebar, apa yang akan dipikirkan para junior itu tentang kita? Mengganggu yang kecil. Itu bahkan akan merusak reputasi keluarga Hanmu. Han Daoshan tersenyum sedikit, "Mo tua, semakin banyak Anda hidup, semakin banyak Anda kembali. Anak itu membunuh begitu banyak orang di Sekte Ziwei, apakah menurut Anda dia bisa keluar dari sini hidup-hidup? Jika dia tidak bisa keluar, siapa yang bisa mengungkapkan beritanya?" Mo Weihai terkejut, menatap Han Daoshan, dan berkata dengan serius, "Bagaimana dengan anak-anak itu? Mereka tidak bersalah." Han Daoshan melirik sekelompok anak-anak dan Jilin, dan berkata dengan dingin, "Mo tua, kata-kata saya harus sangat jelas, tidak ada yang bisa membocorkannya, dan jika Anda ingin menyalahkan kelompok orang ini atas kehidupan buruk mereka. Ada masih lebih dari setahun, selama ini, tidak ada kematian yang penting, yang sebenarnya penting adalah masa depan Kunlun Su, mengerti?" Pada saat ini, Mo Weihai ragu-ragu. Pada saat ini, jika dia ingin menyelamatkan Chen Ye, dia pasti akan terikat oleh Han Daoshan. Keluarga Han dan keluarga Mo memiliki hubungan yang baik, tetapi Chen Ye membunuh begitu banyak orang di tanah keluarga Han, yang telah membuat Han Daoshan marah. Jika keluarga Han tahu bahwa Chen Ye dibawa olehnya, konsekuensinya akan sangat serius. Dia tidak tahu apakah dia harus menyelamatkan Chen Ye,
hubungan antara Chen Ye dan leluhurnya terlalu luar biasa. Kuncinya adalah bahwa orang seperti itu muncul begitu saja, dan dia tahu tentang keluarga Mo kuno, identitasnya benar-benar tak tertahankan untuk ditebak. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Moning dan bahkan dirinya sendiri telah memasuki permainan yang dibuat oleh anak ini, dan keluarga Mo mereka telah menjadi pion di tangan anak ini. Menyaksikan Chen Ye menghadapi Fang Chengjin yang tidak dapat diatasi, dia akhirnya memilih untuk tetap netral. Setidaknya, jangan bantu Chen Ye untuk saat ini. Pada saat ini, di lingkaran pertempuran, gelombang udara Fang Chengjin Yijian terlalu kuat. Chen Ye dengan enggan berdiri, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya sangat mengerikan. Binatang kecil, Sekte Ziwei saya dan Anda tidak memiliki keluhan atau permusuhan, mengapa Anda ingin membunuh, Anda sangat berani. Fang Chengjin Hanmang meledak, dan momentumnya semakin meningkat. Antara langit dan bumi, angin bertiup kencang, dan udara dingin tampaknya benar-benar membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan yang kuat tidak bisa dipertanyakan. Dia menatap Chen Ye, dan bahkan mengepalkan pedang panjang di tangannya, menunjuk Chen Ye, binatang kecil, berlutut untukku. Kalau begitu jawab aku dengan jujur. Chen Ye mencibir, tentu saja tidak mungkin untuk berlutut, dia melirik Xiao Huang di bahunya, tetapi yang terakhir tidak tahu apakah dia sengaja menghindarinya. Jatuh ke dalam tidur nyenyak. Pria yang tidak bisa diandalkan. Menghadapi Fang Chengjin, ini adalah orang paling kuat yang dihadapi Chen Ye kecuali Tuan Jingsui. Krisis langsung sudah cukup untuk melenyapkan segalanya. Dia harus melawan, dan bahkan menggunakan kekuatan kuburan reinkarnasi. Tanpa ragu-ragu, tombak panjang muncul di tangan Chen Ye, yang merupakan tombak pembantaian surga Jeoyu. Cahaya tombak terlalu dingin, seperti 9 neraka terpencil yang turun. Chen Ye tidak takut, Jeoyu's Killing Spear menunjuk ke arah Fang Chengjin, kamu sampah Ziwei Sekte, hal tercela apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu itu. Sekte sampah seperti Ziwei Sekte seharusnya tidak ada di Kunlun. Jika saya memiliki kemampuanku, aku pasti akan melenyapkan Sekte Ziwei-mu tanpa usaha apapun. Satu suap sampah, kuncinya adalah memarahi Ziwei Zong. Ini tiba-tiba membuat pembangkit tenaga listrik teratas di sini menarik napas dalam-dalam. Dalam situasi seperti itu, dan masih sangat mengabaikan proporsi, anak ini mungkin benar-benar mencari kematian. Han Daoshan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Mo Weihai, kamu dapat melihat bahwa anak ini terlalu bermusuhan, orang seperti ini tidak dapat hidup terlalu lama di Kunlun, bahkan jika dia tidak membunuh sekarang, dia akan melakukannya. Mati orang lain di masa depan. Di tangan. Kali ini, Mo Weihai tidak berbicara, tetapi hanya menghela nafas. Ketika dia keluar, dia menekankannya lagi dan lagi, tetapi Chen Ye masih tidak mendengarkan kata-katanya. Dalam hal ini, konsekuensinya ditanggung olehnya. Pada saat ini, rambut emas Fang Cheng berdiri tegak, dia tidak lagi ragu-ragu, dan meraung, binatang kecil, bagaimana bisa junior sepertimu menghina Sekte Ziwei? Kali ini aku akan melihat bagaimana kamu bersembunyi. Pedang panjang keluar, angin dingin menari, dan cahaya ungu beredar di tubuh pedang, dan dinginnya ekstrim. Chen Ye merasakan hawa dingin menghantam tubuhnya, seolah-olah akan membungkusnya. Nyala api di antara alisnya meledak seketika, dan api yang tak terpadamkan dilepaskan, dan perasaan dingin ini berangsur-angsur menghilang. Melihat tombak datang, Chen Ye hanya bisa menggunakan 3 tombak, langkah pertama. Menghancurkan langit, buka untukku. Lengannya langsung dikelilingi oleh api yang tak terpadamkan, dan bahkan menyebar ke tombak. Kabut hitam dan api saling terkait, dan kemudian sebuah tembakan dilepaskan. Bahkan lengan Chen Ye memadatkan kekuatan naga darah. Di hadapan pria yang begitu kuat, jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan mati. Bab 944. Melihat tembakan kuat yang terjalin dengan energi iblis dan api, ekspresi Fang Chengjin sedikit aneh. Karena semua yang ada di depanku bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang anak di alam Holy King. Jika ki sejati anak ini sedikit lebih kuat, itu mungkin benar-benar membuatnya merasa takut. Menarik, sepertinya kamu bisa membunuh begitu banyak murid Sekte Ziwei-ku. Ini bukan kebetulan. Karena itu masalahnya, pihak kami, Chengjin, akan membunuh jeniusmu di tempat. Fang Chengjin menebas dengan pedang, seperti matahari terbenam di sungai yang panjang. Momentum yang meletus pada saat ini seperti gunung bagi Chen Ye. Gunung yang tidak bisa ditembus. Bahkan mata Fang Chengjin penuh kegilaan, yang merupakan perasaan mangsa. Membunuh, berdarah. Bagi Fang Chengjin, hasil dari permainan berburu ini sudah jelas. Di bawah niat membunuh yang kuat, tombak Jeoyu's Killing dan pedang Fang Chengjin bertabrakan.
Meskipun tombak pembantaian langit Jeoyu sangat kuat, pada saat ini, masih ada kekuatan anti guncangan yang menyebar. Kakak. Chen Ye bahkan merasa ada risiko samar untuk mematahkan satu tangan. Dia mengertakkan gigi dan bersikeras, tetapi itu tidak berguna, seluruh tubuhnya masih terbang. Pada akhirnya, itu menabrak pohon raksasa. Seteguk darah menyembur keluar. Kesenjangannya masih terlalu besar. Beberapa penonton yang kuat berpikir ini normal, tetapi segera, senyum mereka benar-benar kaku. Karena ekspresi Fang Chengjin sangat jelek. Tubuh gemetar. Tiba-tiba, retak. Dengan suara, pedang di tangan Fang Chengjin benar-benar hancur, berubah menjadi 7 atau 8 bagian dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Fang Chengjin tampak gemetar seolah-olah tubuhnya bergoyang, dia terus mundur, dan hanya berhenti setelah 6 langkah. Ekspresinya sangat ketakutan. Ini. Ekspresi semua orang benar-benar salah, dan ketika mereka melihat pemuda yang terluka itu, ada sedikit kejutan dan semangat. Mereka tahu apa kekuatan Fang Chengjin. Dan kekuatan macam apa Chen Ye, mereka bisa tahu sekilas. Kesenjangan itu seperti parit. Tapi itu adalah celah yang sedemikian rupa sehingga anak ini mematahkan pedang pribadi Fang Chengjin dalam tampilan penuh, dan bahkan menjatuhkan Fang Chengjin kembali. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya, dan bahkan membuat orang tidak dapat mempercayainya. Penglihatan semua orang sudah cukup, dan mereka melihat tombak pembunuh langit Jeoyu digenggam erat oleh Chen Ye yang terluka. Mata mereka bahkan sedikit panas. Untuk dapat mencapai efek seperti itu dengan kekuatan Holy King Realm, masalahnya harus terletak pada senjatanya. Dan tombak panjang itu adalah hal yang langka. Bahkan di mata mereka, anak ini tidak layak untuk senjata seperti itu. Satu-satunya yang benar-benar layak adalah mereka yang berada di alam senior kaisar. Begitu Chen Ye meninggal, semua orang mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan pistolnya. Ini adalah keserakahan manusia. Fang Chengjin secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tombak di tangan Chen Ye. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa penatua Ziweizong ada di depan seorang anak dan tidak dapat membunuhnya. Ini adalah hal yang paling konyol di dunia. Dia sedikit kesal, dan meraung, binatang kecil, bagaimana jika kamu memiliki senjata ajaib, jika aku ingin membunuhmu, itu mudah. Tidak perlu senjata sama sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, Fang Cheng dengan cepat mengepalkan jari emasnya, dan bola cahaya ungu muncul di telapak tangannya. Bola cahaya terus mengembang, dan energinya sangat dahsyat. Di atas bola cahaya, bahkan ada rune yang beredar. Beberapa orang melihat adegan ini, mata mereka tiba-tiba menyusut, dan berkata dengan terkejut, anak ini tidak buruk, dia benar-benar memaksakan keterampilan rahasia Ziweizong. Dikatakan bahwa alam rahasia ini memampatkan energi sejati dan Tian tanpa batas. Setelah dilepaskan, akan sulit untuk bertahan hidup di bawah alam kaisar. Anak itu telah bertahan begitu lama, dan dia memiliki kekuatan. Sangat disayangkan bahwa akhir cerita tidak dapat diubah. Suara kasihan terdengar. Bola cahaya di tangan Fang Chengjin melesat keluar, langsung mengembun menjadi serigala raksasa yang tampan, dan menukik ke bawah. Dengan satu pukulan ini, Chen Ye bahkan merasa bahwa darah di tubuhnya tampak mengembun. Apa yang dia pikirkan, jarum perak dikorbankan di tangannya. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Lin Qingxuan sebelum dia pergi. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat jarum perak itu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menangani masalah saat ini. Saat jarum perak hendak menembak, sesosok benar-benar berdiri di depan Chen Ye. Chen Ye, aku akan membantumu. Mendengar suara yang akrab ini, Chen Ye sedikit terkejut, tidak pernah berpikir bahwa Mo Ning akan keluar saat ini. Dia bahkan mencoba membantu dirinya sendiri untuk memblokir pukulan itu. Ada apa denganmu, menyingkir, kata Chen Ye. Tapi Mo Ning tidak punya rencana untuk pergi, sebaliknya dia mengedipkan mata pada Chen Ye, dan berkata, Chen Ye, jangan khawatir, aku tidak bisa menghentikan kaisar ini, dan ayahku pasti akan berdiri di depanmu. Anda bisa melakukannya. Ini adalah satu-satunya cara. Saat itu, Anda sangat ingin menyelamatkan saya, tetapi jika saya tidak menyelamatkan saya hari ini, saya tidak akan layak untuk berkultivasi. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, gadis ini. Benar saja, wajah Mo Weihai di antara kerumunan sangat berubah. Dia tidak pernah membayangkan putrinya akan muncul, bukankah ini mengacau? Meskipun dia tidak ingin bergerak, dia tidak akan menyakiti putrinya, jadi dia melangkah keluar dan berjalan menuju Fang Chengjin. Mata Han Daoshan menyusut, dia ingin memblokir, tetapi ketika dia melihat Mo Ning, dia memilih untuk tidak memblokir. Saya khawatir acara hari ini tidak akan berakhir dengan mudah. Dalam sekejap,
Mo Weihai sudah berdiri di depan Chen Ye dan Mo Ning, tidak lagi ragu, aura seluruh orang dilepaskan. Fang Chengjin, maafkan aku, ini adalah nyawa putriku, dan aku harus melindunginya. Kemudian, dengan 5 jari meraih, awan cahaya putih virtual dan bayangan dipegang di tangannya, dan kemudian dia membantingnya. Itu bertabrakan dengan bola cahaya ungu. Gelombang udara tak berujung membalikkan segalanya. Pedang itu menyebar. Pohon-pohon di sekitarnya bahkan menghilang, dan retakan muncul di tanah. Bagaimana bisa? Gelombang udara meluap ke segala arah, dan Fang Chengjin adalah yang pertama menanggung bebannya. Dia belum memasuki ranah Kaisar Zun, tetapi Mo Weihai di depannya berbeda, dia memasuki ranah Kaisar Zun bertahun-tahun yang lalu. Kekuatan tidak berani menebak. Ruang berteriak, Fang Chengjin meludahkan seteguk darah dan terbang keluar. Berbalik di udara untuk menstabilkan tubuhnya, dia memandang Mo Weihai, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Mo Weihai, ini adalah keluhan antara Sekte Ziwei saya dan anak ini, mengapa Anda mengambil tindakan, apakah itu juga banyak? Mo Weihai mengabaikannya, tetapi memandang Mo Ning dan menyalahkan, pagi, apakah Anda tahu biayanya, jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada ibumu dan leluhur keluargamu? Jangan berhenti. Mo Ning menggelengkan kepalanya, ayah. Mengapa kamu melihat sekelompok orang kuat ini mengambil tindakan terhadap Chen Ye? Kamu jelas tahu bahwa Chen Ye pernah menyelamatkanku. Jantung Mo Weihai berdetak kencang, dan kata-kata Mo Ning tidak diragukan lagi mendorongnya ke puncak badai. Benar saja, ada diskusi di sekitar. Itu bahkan membuat orang bertanya-tanya apakah Mo Weihai adalah tangan hitam terakhir ketika sesuatu terjadi pada Ziweizong. Tidak ada konflik antara keluarga Mo dan Ziweizong, bukan berarti tidak ada konflik kepentingan. Mata Han Daoshan sedikit menyipit. Dia menemukan bahwa masalahnya semakin sulit. Keluarga Han memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Mo. Dia juga mengenal Mo Weihai. Tapi sekarang, dia harus mengambil sikap. Bab 945. Dalam keputusasaan, dia berdiri di antara Mo Weihai dan Fang Chengjin, dan berkata, Lao Mo, kamu membuatku sulit melakukan ini, apakah kamu ingin melindungi anak ini? Mengetahui bahwa panah ada di tali, Mo Weihai tidak punya pilihan selain mengatakan, Han tua, keluarga Mo saya bersedia menanggung semua kerugian Sekte Ziwei hari ini. Saya juga berharap Sekte Ziwei dapat melihat wajah Mo Weihai-ku dan biarkan bocah bodoh ini pergi. Ketika Fang Chengjin mendengar ini, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar, Mo Weihai, jangan berpikir bahwa kamu berasal dari keluarga Mo, dan bahkan ada hubungannya dengan keluarga Han, Sekte Ziwei-ku takut padamu, ada begitu banyak Sekte Ziwei. Kematian murid, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada sekte dan master sekte? Juga, jika kamu bisa membuat semua murid itu menjadi hidup, aku tidak akan pernah mengejar masalah ini hari ini. Tapi bisakah kamu? Kata-kata seperti itu membuat Mo Weihai terdiam. Fang Chengjin seperti singa yang marah, benar-benar sembrono, Mo Weihai, karena kamu tidak bisa, maka kamu harus minggir. Hanya kematian anak itu yang bisa mengubah segalanya. Kalau tidak, jangan bicarakan itu. Han Daoshan ingin bertanya kepada Fang Chengjin apa maksudnya, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Dia menoleh ke Mo Weihai dan berkata, kamu telah melihat situasinya sekarang, begitu banyak orang kuat yang menonton, aku tidak dapat mendukung keluarga Momu. Lao Mo, anak itu hanya terkait dengan putrimu, dan itu tidak cukup bagimu untuk menarik seluruh keluarga Mo ke dalam air, kupikir lebih baik menyingkir, sulit bagiku untuk melakukannya tanpamu. Hari ini, hilangnya anak ini adalah satu-satunya solusi. Anda yang memutuskan. Ekspresi Mo Weihai jelek. Dia ingin membantu Chen Ye, dia benar-benar ingin membantu, tetapi Chen Ye benar-benar menghancurkan langit kali ini, dia tidak bisa membiarkan keluarga Mo menanggung kemarahan begitu banyak orang kuat. Ini bukan hanya tentang Fang Chengjin, tetapi semua orang yang hadir. Pada saat ini, Chen Ye melangkah keluar dan menatap Han Daoshan tanpa rasa takut, hak apa yang Anda miliki untuk memutuskan hidup dan mati orang lain? Apakah Anda tahu apa yang sekte di belakang Anda lakukan? Atau, kalian orang-orang yang berdiri di atas dunia maya Kunlun hanyalah sekelompok orang yang berbudi luhur. Petik 2. Mendengar kalimat ini, Mo Ning di samping menjadi pucat karena ketakutan, dan ingin menutupi mulut Chen Ye, tetapi ternyata sudah terlambat. Orang ini terlalu berani untuk mengatakannya, bahkan keluarga Han membencinya. Ekspresi datar Han Daoshan menunjukkan sentuhan kejutan, dan kemudian berkata dengan penuh minat, maksudmu, aku tidak boleh membunuhmu. Atau apakah orang-orang dari Sekte Ziwei yang pantas mati? Chen Ye mengangguk, lalu menunjuk sekelompok anak di belakangnya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak terkejut, anak-anak ini, saya dapat memberitahu Anda bahwa Ziweizong memenjarakan anak-anak ini untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri.
Dan, alasan mengapa saya dibantai karena binatang buas ini berani mengambil tindakan terhadap teman-temanku. Jika kamu hanya menggunakan seni bela diri untuk melakukan ini, maka itu adalah lelucon besar. Chen Ye tidak khawatir tentang apapun, dia memiliki Xiao Huang dan Moninger. Moninger memulihkan beberapa poin dengan bantuan beberapa kekuatan Pil Void Pagoda. Aku hampir tidak bisa membantunya sekarang. Tapi Chen Ye tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini kecuali dia harus. Lagi pula, sekali digunakan, lemah sekali. Sebelum senior Blood Seven Knights bersedia keluar, Moninger adalah satu-satunya pendukungnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Chen Ye, dan kemudian melihat sekelompok anak-anak, mereka langsung mengerti. Sebenarnya, sudah lama ada desas-desus di Kunlun Su bahwa jika latihan Sekte Ziwei ingin berhasil atau selesai, itu membutuhkan energi murni anak. Tentu saja, ini hanya rumor, dan semua orang tidak memasukkannya ke dalam hati. Tanpa diduga, ini semua benar. Meskipun beberapa orang sedikit marah di hati mereka, tetapi pada level mereka, semuanya telah lama terlihat. Tidak ada keadilan, tidak ada reinkarnasi, tidak ada yang sebanding dengan peristiwa besar 1,5 tahun kemudian. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan hidup dan mati seluruh Kunlun Su. Jika Kunlun salah, apa gunanya anak-anak ini? Tentu saja, yang lebih penting, pada level mereka, anak-anak ini hanyalah semut bagi mereka. Jika semut dibunuh, lalu bagaimana? Status Ziwei Zong 100 kali lebih berharga daripada semut. Bahkan Mo Weihai tidak menganggap itu masalah besar. Moning adalah satu-satunya yang marah tentang ini di lapangan kecuali Chen Ye. Moning menatap anak-anak, dan tatapan dinginnya jatuh pada Fang Chengjin lagi, Sekte Ziwei Anda terlalu jauh. Ayah, sekte semacam ini seharusnya tidak. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia mendengar raungan dari Mo Weihai, Xiao Ning, mundur. Apakah menurutmu semuanya tidak cukup berantakan? Moning hanya bisa menelan kata-kata itu. Pada saat ini, Mo Rufeng juga tiba, dia melihat sekeliling, dan matanya sedikit bingung. Mo Weihai mendengus dingin, dan kemudian memerintahkan, Rufeng, turunkan Xiao Ning, jangan maju selangkah. Meskipun Mo Rufeng bingung, dia tetap melakukannya. Situasi saat ini telah menjadi di luar kendali Mo Weihai, jika hanya konflik dengan Ziwei Zong, itu akan baik-baik saja. Tapi Chen Ye ini sebenarnya menarik keluarga Han ke dalam air. Meskipun Chen Ye mungkin memiliki hubungan dengan leluhur, situasi leluhur tidak layak disebut dibandingkan dengan keamanan keluarga Mo. Dia harus melihat ke depan, dia harus bertanggung jawab atas keluarga Mo dan anak-anaknya. Setelah melakukan semua ini, dia menatap Chen Ye dan menangkupkan tangannya, Tuan Ye, saya harap Anda memaafkan saya juga tidak ingin melakukan ini, tapi... Chen Ye sudah mengerti apa yang dimaksud Mo Weihai. Jika Mo Weihai sendirian, dia mungkin bisa berdiri dan berbicara untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai kepala keluarga Mo, dia tidak bisa hanya memikirkan saat ini. Setiap keputusan yang dia buat adalah tentang keluarga Mo. Begitu, kamu turun, aku akan menanganinya sendiri di sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan perasaan geli. Satu orang yang harus dihadapi. Bagaimana menghadapinya? Mungkinkah di hadapan begitu banyak kaisar yang kuat, bisakah Anda tetap mundur? Bahkan Mo Weihai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Chen Ye tidak gila, mungkin dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan Chen Ye, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Biarkan lawan berjuang sendiri. Setelah Mo Weihai pergi, Han Daoshan juga melangkah mundur dan melemparkan liontin batu giok, yang tergantung di udara. Terselubung cahaya. Tampaknya membentuk sangkar besi besar. Meliputi Chen Ye dan Fang Chengjin di dalamnya. Han Daoshan berkata dengan santai, Penatua Fang, mangsa ini adalah milikmu untuk dinikmati, dan tidak ada yang bisa campur tangan di masa depan. Kata-katanya tidak diragukan lagi. Ini seperti, bertanggung jawab atas segalanya. Dia bahkan menganggap Chen Ye sebagai mangsa untuk dimainkan sesuka hati. Ini adalah haknya sebagai kepala keluarga Han. Di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Anda dapat mengatur hidup dan mati orang lain sesuka hati. Jilin di samping menyaksikan Chen Ye terkunci di bawah sangkar, sangat cemas hingga air matanya tertinggal. Saya tidak sabar untuk naik dan membuka kandangnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan ini sama sekali sekarang. Akan sangat bagus jika saudara perempuan saya ada di sini, dan saya harap saya dapat membantu Chen Ye. Dia merasa sangat bersalah, dan air mata jatuh satu demi satu.
Jika Chen Ye baru saja mati seperti ini, bagaimana dia harus menjelaskan kepada saudara perempuannya, Chen Ye berada dalam kesulitan ini hanya untuk menyelamatkannya.